Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Setelah beberapa pekan menghadapi masalah pada pergelangan kaki kirinya, Evan Ferguson terbang ke Brighton untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan bersama tim medis Brighton dan Hove Albion, klub pemilik kontraknya. Penyerang yang saat ini dipinjamkan ke AS Roma tersebut sedang mempertimbangkan kemungkinan operasi pada pergelangan kaki. Keputusan ini nantinya akan diambil bersama antara pihak pemain dan klub asalnya di Inggris. Cedera yang dialami Ferguson merupakan keseleo keempat pada pergelangan kaki musim ini, 3 di kaki kiri dan 1 di kaki kanan. Awalnya kondisi tersebut diperkirakan bisa ditangani dengan terapi konservatif, apalagi sang pemain ingin kembali secara bertahap pada Februari agar siap bermain pada Maret bersama Ireland National Football Team di playoff menuju Piala Dunia. Namun sejak saat itu Ferguson belum kembali berlatih bersama tim dan hanya menjalani fisioterapi serta masa pemulihan. Sejauh musim ini ia mencatatkan 5 gol dari 22 pertandingan, tetapi juga harus melewatkan 13 laga karena cedera. Jika keputusan operasi diambil, ada kemungkinan musimnya bersama Roma berakhir lebih cepat dan ia berpotensi tidak kembali tampil dengan seragam giallorossi hingga akhir musim. Como terus menang setelah kalah dari Roma. Como malah tancap gas, dan selalu meraih kemenangan. Tadi malam Como menundukkan tuan rumah Cagliari 1-2. Kemenangan ini membuat Como menggeser Roma dari posisi 4. Dan Roma akan merasa tertekan, kala menghadapi Genoa asuhan De Rossi. Kemenangan harus diupayakan, kalau tidak maka tiket Liga Champions bisa hangus terbakar, tanpa sisa. Apalagi minggu depan mereka akan berhadapan dengan Como sebagai salah satu laga penentuan tiket ke zona Liga Champions. Setiap kali AS Roma bermain di Stadio Olimpico, satu hal selalu pasti, para tifosi giallorossi selalu hadir. Pada laga besar melawan Juventus, stadion kembali sold out, yang ke-78 sejak era kepemilikan dan Friedkin dimulai. Sebuah bukti nyata betapa kuatnya dukungan dari Curva hingga seluruh tribun Olimpico. Menurut data dari Transfermarkt, Roma kini menempati peringkat ke-6 dunia dalam total jumlah penonton musim 2025/26. Totalnya, 1.119.339 tifosi hadir langsung di Olimpico sepanjang laga kandang Serie A dan kompetisi lainnya. Di atas Roma hanya ada klub-klub raksasa Eropa seperti Borussia Dortmund, Inter Milan, Real Madrid, Bayern Munich, Benfica. Jika melihat rata-rata penonton per pertandingan, Roma juga masuk top 10 dunia dengan 62.186 tifosi per match. Satu pesan yang jelas, Roma bukan hanya klub, Roma adalah kota, gairah, dan jutaan hati yang berdetak bersama. Menjelang laga pekan ke-28 Serie A melawan Genoa CFC di Stadio Luigi Ferraris, pelatih AS Roma, Gianpiero Gasperini, memberikan update kondisi skuad dalam konferensi pers di Trigoria. Gasperini mengonfirmasi bahwa beberapa pemain masih harus menepi cukup lama. Artem Dovbyk sudah lama tidak bermain. Jika semuanya berjalan baik, dia mungkin bisa kembali antara akhir April atau awal Mei. Kami tidak bisa terus memasukkannya dalam daftar pemain yang tersedia saat ini, jelasnya. Ia juga menambahkan kabar kurang baik mengenai Evan Ferguson. Ferguson kemungkinan harus menjalani operasi pergelangan kaki, jadi musimnya kemungkinan sudah berakhir. Selain itu, Roma juga masih kehilangan beberapa pemain seperti Paulo Dybala dan Matthias Soule. Namun Gasperini tetap optimistis karena masih memiliki opsi lain di skuad. Kami masih punya pemain seperti Daniel Malen, Fas, Venturino, Lorenzo Pellegrini, Zaragoza, dan kami juga sudah mendapatkan kembali Stefan El Shaarawy. Kami punya cukup pemain untuk terus bermain seperti yang sudah kami lakukan sejauh ini. Tentang peluang Roma dalam persaingan menuju UEFA Champions League, Gasperini menegaskan timnya masih berada dalam jalur.
Kami masih berada di sana. Banyak tim mengalami cedera pemain penting. Yang penting bagi kami adalah tetap berada dalam persaingan hingga bulan April, karena pertandingan yang benar-benar menentukan akan datang di bulan Mei. Ia juga sempat menyinggung pertemuannya dengan legenda klub, Francisco Totti. Saya belum pernah bertemu Totti sebelumnya. Kami makan malam dan hanya berbicara tentang sepak bola. Saya suka cara dia berbicara tentang permainan, sangat langsung dan punya pandangan yang tajam tentang pemain dan tim. Mengenai lawan berikutnya yang dilatih oleh Daniele De Rossi, Gasperini memberikan respek tinggi. Genoa bermain sepak bola yang bagus, mereka meyakinkan dan para pendukung percaya pada timnya. Bermain di Ferraris selalu sulit karena stadion selalu penuh. Dengan jadwal padat dan persaingan yang semakin ketat, Roma kini dituntut untuk tetap fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Tidak ada gunanya membuat perhitungan terlalu jauh. Kami harus memikirkan satu pertandingan pada satu waktu, tutup Gasperini. Tiba-tiba ramai berita transfer Mancini ke Inter dan Dika ke FC Barcelona. Belum lagi kontrak Celik yang akan berakhir serta Tsimikas yang akan pulang ke Liverpool FC. Otomatis kita akan menyisakan Gilardi, Ziolkowski, dan Hermoso jika skenario tersebut benar terjadi. Sebenarnya Kumbula dan Raele akan kembali ke skuad di akhir musim, namun tentunya ini bukan komposisi yang kita harapkan. Bagaimana dengan bek sayap? Dengan skenario perginya Celik, posisi bek kanan akan dikembalikan ke Wesley sedangkan Rennes akan menjadi cadangan. Saud, Manini, dan Buba bisa saja kembali namun ini bukan standar yang diinginkan. Sisi kiri dengan perginya Tsimikas akan dikembalikan ke marwahnya. Praktis hanya ada Angelino dan Salah Eddin yang akan kembali dari peminjam. Kabarnya AS Roma masih mengincar Fortini. Barcelona dikabarkan memasukkan Evan Dika dalam daftar pemain yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bek asal Pantai Gading itu saat ini merupakan bagian penting dari skuad Roma, dan klub ibu kota Italia tersebut tidak berencana melepasnya. Selain Dika, klub Katalan juga memantau bek Inter, Alessandro Bastoni. Namun dari sisi finansial, transfer Dika berpotensi lebih murah dibandingkan jika Barcelona mencoba merekrut Bastoni dari Inter. Karena itu, manajemen Barcelona saat ini sedang melakukan evaluasi serius terhadap kedua opsi tersebut sebelum mengambil keputusan di bursa transfer.